Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi hereditas pada manusia. Di sini apakah ada yang sudah tahu hereditas itu apa? Jadi, hereditas merupakan proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya, contohnya seperti gambar di samping ini. Coba kalian perhatikan bahwa di gambar tersebut ada gambar satu keluarga yang mana anak mereka memiliki rambut keriting dan rambut lurus. Apakah ada yang tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, benar sekali. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor genetik dari keluarga. Pada gambar ini dapat diketahui bahwa orang tuanya ada yang berambut lurus dan berambut keriting, yang memungkinkan adanya pewarisan gen rambut keriting ataupun rambut lurus kepada keturunannya, sehingga keturunannya ada yang memiliki rambut lurus dan juga ada yang memiliki rambut keriting. Materi hereditas pada manusia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, penentuan jenis kelamin. Yang kedua, cacat dan penyakit menurun. Kemudian kita juga akan membahas mengenai penggolongan darah sistem ABO dan penggolongan darah sistem Rhesus. Serta kita akan membahas juga mengenai penggolongan darah sistem MN. Apakah kalian ingin mengetahui bagaimana bayi itu dapat terlahir dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita mengetahui penentuan jenis kelamin, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa sel tubuh manusia itu memiliki 23 pasang kromosom atau setara dengan 46 buah kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom atau setara dengan 44 buah kromosom dan sepasang gonosom. Jadi gonosom ini disebut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin, sedangkan kalau autosom itu disebut dengan kromosom tubuh. Sekarang perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ini ada gambar kromosom pria dan kromosom wanita, yang mana jumlah kromosom pria itu ada 22 pasang autosom dan sepasang gonosom, yakni XY. Sementara untuk wanita ada 22 pasang autosom, jadi sama seperti pria ya. Sama-sama autosomnya berjumlah 22 pasang. Sementara yang membedakannya adalah gonosom. Jika pada pria itu XY, sementara pada wanita adalah XX. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau wanita XX sedangkan untuk pria XY. Pada tabel di bawah seperti yang saya jelaskan pada gambar di atas tadi, bahwa pria memiliki 22 pasang autosom atau kromosom tubuh. Begitupun dengan wanita, jumlahnya sama. Yang membedakannya adalah gonosom atau kromosom seks yang biasa disebut dengan kromosom kelamin. Jika pada pria XY sedangkan pada wanita XX. Dan untuk jumlahnya, apabila dijumlahkan maka 22 AA, 22 autosom plus XY untuk gonosomnya itu pada pria, sedangkan pada wanita 22 autosom plus XX. Serta pada pembentukan gametnya untuk laki-laki atau pria
yakni 22 autosom X. Jadi pada pria pada saat pembentukan gametnya bisa membawa X ataupun membawa Y, sehingga di sini ditulis 22 autosom X dan 22 autosom Y. Sedangkan untuk wanita itu sendiri hanya membawa gonosom X. Jadi pada saat proses pembentukan gamet ditulis 22 autosom X. Sekarang kita membahas penentuan jenis kelamin bayi laki-laki dan perempuan. Bagaimana jenis kelamin bayi laki-laki dan bayi perempuan ditentukan? Jadi, jenis kelamin pada bayi laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh ayahnya. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan sperma membawa sepasang gonosom yaitu X atau Y. Sedangkan ovum atau sel telur yakni 22 autosom plus X. Apabila sperma 22 autosom plus X bertemu atau berhasil menembus dinding sel telur 22 autosom plus X, maka akan terbentuk bayi dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 44 autosom plus XX. Jadi gonosomnya XX, sehingga dikatakan bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Bagaimana dengan sperma yang membawa gonosom Y? Nah, apabila sperma dengan 22 autosom plus Y berhasil menembus dinding sel telur atau ovum 22 autosom plus X ya. Jadi apabila sperma Y bertemu dengan sel telur X, maka akan terbentuk bayi dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 44 autosom plus gonosomnya XY. Jadi kalau laki-laki itu gonosomnya XY, sedangkan untuk perempuan gonosomnya XX. Cacat dan penyakit menurun. Jadi, cacat dan penyakit menurun ini bukan merupakan penyakit yang menular, sehingga tidak dapat ditularkan antara satu individu ke individu lainnya. Hal ini dikarenakan cacat dan penyakit menurun ini dikendalikan oleh faktor genetik, sehingga bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Cacat dan penyakit menurun ini diturunkan dari induk kepada keturunannya, sehingga disebut penyakit menurun. Penyakit menurun pada manusia disebabkan karena adanya gen yang terdapat pada kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom. Tetapi ada juga yang terdapat pada kromosom seks atau kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Cacat atau penyakit menurun ini ada yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Ada juga cacat atau penyakit menurun yang terpaut pada kromosom seks atau gonosom. Jadi, jika yang terpaut pada gonosom itu ada yang terpaut pada kromosom X, ada juga yang terpaut pada kromosom Y. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila terpaut kromosom X berarti untuk perempuan, sedangkan apabila terpaut kromosom Y berarti untuk laki-laki. Di sini ada beberapa contoh cacat atau penyakit menurun yang terpaut pada kromosom tubuh atau yang biasa disebut dengan autosom. Yang pertama ada albino. Jadi albino ini merupakan kelainan yang disebabkan dikarenakan tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin. Karena tubuh orang albino ini tidak mampu memproduksi melanin, maka mengakibatkan rambut ataupun badannya itu berwarna putih.
penyakit albino ini disebabkan oleh gen resesif A. Jadi disebabkan gen resesif A kecil. Sedangkan orang yang normal itu memiliki genotip A besar, A kecil, atau A dominan, A besar, A besar. Sementara untuk penderita albino sendiri itu genotipnya A kecil ya. Jadi A yang resesif, yang kecil. Kemudian yang nomor 2 ada brachydactyly. Jadi brachydactyly ini kelainan yang dicirikan dengan jari-jari tangan pendek. Nah, bisa dilihat di gambar sampingnya. Jadi jari-jari tangan penderita brachydactyly ini berbeda dengan yang normal, sehingga jarinya pendek semua. Gen yang menyebabkan kelainan ini adalah gen dominan B besar yang bersifat letal. Sehingga apabila individu ini yang memiliki genotip homozigot dominan B besar, maka akan mengalami letal atau kematian. Jadi kalau penderita brachydactyly ini dominan semua B besar, maka akan mengalami kematian. Sedangkan untuk penderita yang tidak mengalami kematian atau yang menderita brachydactyly saja, genotipnya B besar, B kecil, dan untuk normalnya adalah B kecil. Jadi yang resesif itu yang normal ya. Berbeda dengan albino. Kalau albino tadi yang resesif itu yang menderita, sedangkan kalau brachydactyly yang resesif itu yang normal. Yang ketiga ada polydactyly. Jadi polydactyly ini merupakan sebuah kelainan yang berupa bertambahnya jumlah jari tangan dan juga jari kaki melebihi normal. Jadi normalnya kan 10 jari-jarinya. Nah, pada penderita polydactyly ini jari-jarinya jumlahnya lebih dari 10. Hal tersebut disebabkan gen autosom dominan P. Jadi yang P besar. Sedangkan P resesif atau P kecil untuk orang normal. Nah, orang normal ini memiliki genotip P kecil. Sedangkan untuk penderita polydactyly itu mempunyai genotip P besar atau P dominan homozigot atau P besar, P kecil. Lalu yang nomor 4 ada thalassemia. Jadi thalassemia ini merupakan kelainan yang mana sel-sel darah merahnya itu mudah sekali mengalami hemolisis atau pecah. Nah, di sini ada 2 jenis thalassemia, yakni thalassemia mayor dan thalassemia minor. Penyakit thalassemia ini disebabkan oleh gen T besar H kecil dan alelnya gen T kecil H kecil, sehingga T besar H kecil, T kecil H kecil itu menderita thalassemia minor karena heterozigot. Dan orang normal itu T kecil H kecil, T kecil H kecil. Jadi homozigot resesifnya itu normal, yang kecil semua. Sedangkan kalau yang T besar sama T besar itu berarti homozigot dominan. Nah, itu yang disebut dengan thalassemia mayor. Poin nomor 5 selanjutnya yaitu sickle cell anemia atau yang biasa disebut dengan siklemia. Pada siklemia ini merupakan kelainan yang mana penderitanya ini mempunyai hemoglobin yang tidak normal. Jadi bentuk eritrositnya itu seperti bulan sabit dan mudah rusak yang menyebabkan anemia. Karena bentuknya yang tidak normal itu, maka penderita sickle cell anemia ini eritrositnya mengalami kesulitan untuk mengikat oksigen. Bentuk normal darah merah itu kan seperti cakram yang mempunyai cekungan di bagian tengah dalamnya itu. Sedangkan pada penderita sickle cell anemia ini bentuk sel darah merahnya itu seperti bulan sabit. Gen penyebab siklemia yaitu gen resesif S kecil dan alel S besar
atau dominan itu bersifat normal. Pada keadaan homozigot resesif, S kecil bersifat letal. Jadi apabila penderita siklemia S kecil maka akan mengalami kematian atau letal. Dan yang terakhir, poin nomor 6 yakni kebotakan. Ekspresi gen kebotakan ini dibatasi oleh jenis kelamin. Maksudnya begini, genotip B besar B kecil pada laki-laki itu mengalami kebotakan, sementara B besar B kecil pada perempuan tidak mengalami kebotakan. Hal itu dikarenakan adanya hormon estrogen yang dimiliki oleh perempuan. Sehingga dari hal ini maka dapat diketahui bahwa kebotakan itu kebanyakan diderita oleh laki-laki. Kebotakan ini disebabkan oleh gen dominan B besar. Jadi kalau dominan itu B besar, sedangkan gen B kecil atau B resesif itu mengakibatkan rambut normal. Sehingga genotip B besar homozigot dominan mengakibatkan terjadinya kebotakan. Sebelumnya sudah dibahas mengenai cacat atau penyakit menurun yang terpaut pada kromosom tubuh. Nah, sekarang kita membahas cacat atau penyakit menurun yang terpaut pada kromosom kelamin atau gonosom. Yang pertama ada buta warna. Jadi buta warna merupakan penyakit keturunan. Penderita buta warna tidak dapat membedakan warna dengan baik. Adapun gen penyebab buta warna adalah gen CB atau color blind yang terdapat pada kromosom X. Adanya gen XCB pada wanita dalam keadaan heterozigot maka menyebabkan karier atau disebut dengan pembawa sifat buta warna. Jadi karier ini masih normal, hanya saja membawa sifat buta warna. Sementara pada pria, gen XCB ini menyebabkan buta warna. Nomor 2, hemofilia. Jadi, hemofilia ini merupakan penyakit keturunan yang mana ditandai dengan darah yang sukar atau sulit sekali untuk membeku. Jadi, pada penderita hemofilia ini darahnya sulit untuk membeku sehingga pada saat terluka maka penderita hemofilia ini mengalami pendarahan yang cukup hebat. Pada kondisi homozigot resesif XH kecil, hemofilia ini bersifat letal atau mengalami kematian. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil yang terpaut atau terdapat pada kromosom X. Penyakit hemofilia kebanyakan diderita oleh kaum perempuan. Hal ini dikarenakan penyakit ini terpaut pada kromosom X. Sementara pada poin nomor 3 ada penyakit hipertrichosis. Penyakit hipertrichosis ini terpaut pada kromosom Y, sehingga kebanyakan diderita oleh kaum laki-laki. Jadi berbeda ya, kalau hemofilia tadi terpaut kromosom X sehingga diderita oleh kaum perempuan, sementara hipertrichosis ini kebanyakan diderita oleh kaum laki-laki dikarenakan terpaut pada kromosom Y. Hipertrichosis ini merupakan kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian tertentu seperti pada daun telinga, wajah, ataupun anggota tubuh lainnya. Penggolongan darah sistem ABO. Pada tahun 1868 hingga 1943 ada seorang ilmuwan bernama Karl Landsteiner yang mengungkapkan penggolongan darah sistem ABO. Golongan darah manusia dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah ini sangat penting untuk diketahui guna kepentingan transfusi darah. Perhatikan pada tabel di samping. Di sini ada fenotip, kemudian ada genotip homozigot. Jadi kalau homozigot itu yang sama,
Kemudian ada genotip heterozigot. Kalau heterozigot itu yang berbeda. Fenotipnya AB, berarti genotip homozigotnya tidak ada karena tidak ada yang sama. Adanya genotip heterozigot. Jadi isoagglutinogen A dan isoagglutinogen B atau disingkat dengan IA, IB. Untuk yang fenotip A, homozigotnya IA-IA dan heterozigotnya IA-IO. Dan untuk yang fenotip B, homozigotnya IB-IB dan heterozigotnya IB-IO. Karena berbeda ya kalau yang hetero. Sedangkan untuk yang fenotip O, genotip homozigotnya IO-IO karena sama O. Kalau yang heterozigotnya tidak ada karena O itu hanya homozigot saja. Kita beralih ke penggolongan darah sistem MN. Reaksi antara antigen dalam sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN dapat diperhatikan pada tabel di samping. Nah, sebelum kita ke tabelnya, kita perhatikan keterangannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada positif. Apabila keterangannya positif, maka terjadi penggumpalan eritrosit. Sedangkan apabila hasilnya negatif, maka tidak terjadi penggumpalan. Sekarang kita perhatikan tabelnya. Nah, di tabel ini ada antigen dalam eritrosit, antigen M. Antigen M direaksikan dengan antiserum anti-M yang menghasilkan hasil positif. Berarti terjadi penggumpalan eritrosit. Sedangkan jika direaksikan dengan antiserum anti-M, maka hasilnya negatif. Tidak terjadi penggumpalan, sehingga dapat dikatakan bahwa golongan darah orang tersebut adalah M dengan genotip IM-IM. Sementara untuk antigen M dan N, jika direaksikan dengan antiserum anti-M dan anti-N, didapatkan hasil positif semuanya. Nah, dari hal ini dapat diketahui bahwa golongan darah orang tersebut adalah MN dengan genotip heterozigot IM, IN. Dan yang terakhir ada antigen N. Nah, antigen N ini direaksikan dengan antiserum anti-M. Hasilnya negatif, tidak terjadi penggumpalan. Sedangkan jika direaksikan dengan antiserum anti-N, maka didapatkan hasil positif yang menunjukkan bahwa golongan darahnya adalah N. Genotipnya homozigot, berarti IN, IN. Penggolongan darah sistem Rhesus. Pada tahun 1946, Landsteiner dan Weiner menentukan antigen tertentu pada darah kera Macacus rhesus dan diberi nama antigen rhesus atau disebut dengan RH. Sistem Rhesus dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan RH+, yang mana golongan RH+ ini merupakan orang yang dalam eritrositnya terdapat antigen atau faktor rhesus. Yang kedua ada golongan RH- atau RH negatif, yaitu orang yang dalam eritrositnya tidak terdapat antigen ataupun faktor rhesus. Kita perhatikan pada tabel ini ada fenotip dan genotip. Fenotipnya RH positif atau RH+. Sehingga genotipnya ada dua, yakni yang pertama ada homozigot. Jadi kalau homozigot I R besar H kecil, I R besar H kecil. Atau juga bisa yang heterozigot. Jika heterozigot itu kan berbeda, jadi I R besar H kecil, I R kecil H kecil. Kemudian untuk yang rhesus negatif. Jadi untuk yang rhesus negatif, genotipnya ini hanya satu saja. I R kecil H kecil, I R kecil H kecil. Pada gambar ini memperlihatkan contoh kasus sistem rhesus, yang mana kita lihat pada gambar pertama,
Di situ ada Erhamin mother, berarti ibunya ini memiliki resus negatif. Kemudian ibu ini mengandung janin yang memiliki resus positif, yang mana resus positif ini memiliki antigen. Kemudian darah pada janin ini bercampur dengan darah dari ibu. Lalu karena resusnya ini berbeda, yang mana ibu memiliki resus negatif sedangkan janinnya memiliki resus positif, maka tubuh ibu membentuk antibodi RH atau antibodi resus guna sebagai sistem pertahanan diri. Hal itu disebabkan karena resus pada janin itu yang berbeda dari ibu dianggap sebagai benda asing. Kita lihat pada gambar kedua, yang mana antibodi resus pada tubuh ibu sudah mulai terbentuk. Nah, pada gambar pertama itu ibu mengandung janin kehamilan pertama yang memungkinkan janin dapat lahir dalam keadaan selamat. Bayi dapat lahir dalam keadaan selamat pada kehamilan pertama dikarenakan tubuh ibu pada saat itu masih belum membentuk antibodi. Sedangkan pada kehamilan kedua, apabila ibu mengandung janin dengan resus positif, maka antibodi resusnya akan menyerang sel-sel darah merah pada bayi tersebut, yang mengakibatkan sel-sel darah merah pada bayi itu pecah atau mengalami hemolisis, yang kemudian peristiwa inilah yang disebut dengan erythroblastis fetalis. Oleh karena itu, pada kehamilan kedua ini janin yang memiliki resus positif tidak dapat lahir dalam keadaan selamat, atau bisa dikatakan bayi akan meninggal. Begitupun pada kehamilan seterusnya, apabila ibu masih mengandung bayi yang memiliki resus positif, maka bayi tidak akan ada yang selamat, kecuali apabila ibu mengandung anak dengan resus negatif atau resus yang sama dengan ibunya, sehingga bayi dapat lahir dalam keadaan selamat. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar.